Oke, salam semua. Kali ini saya coba bawa satu video berkenaan cara kita pemanduan kita untuk off-road. Ramai yang memang tahu, tapi sengaja saya nak berkongsi pengalaman membawa kereta oto, terutamanya kereta jenis oto ke jalan yang tanah merah, off-road. So selalunya kalau kita jalan di tanah jalan yang betal ataupun jalan yang bagus, kita gunakan H2. So tapi kalau kita sudah keluar ke jalan yang berbukit-bukit, and then jalan kita tidak apa tentu tahu bagus dan tidak bagus, kita selalunya masukkan H4. H4 ini maksudnya kita punya gempa 4 tayar kereta kita akan bergerak. So kalau jalan itu maksudnya kalau kereta kita sangkut, kena lumpur, so kita kena masukkan L4 ya. L4 kita tekan brake, masukkan L4. Sudah kita engage ini, kita bergerak. So kalau kereta kita bergerak, jangan kita tekan minyak tu laju lah. Maksudnya jangan kendaraan tu bergerak laju. L4 ni hanya paling maksima kita pergi adalah 20 km 1 jam. Kalau lebih daripada itu, gear halus dia tu akan rosak. So release. So kalau H4 kita boleh bergerak, boleh laju bergerak, tapi tidak boleh juga melebihi 80 km sejam lah. Kalau kita melebihi tahap itu, kelajuan itu, kelamaan mungkin gear kita pun rosak juga, because dia jadi panas karena kita bawa laju. So hanya H2 saja yang boleh kita pergi laju. So maksudnya boleh bawa, walaupun dalam speedometer kereta kita ada 200 km, tapi janganlah sampai 200 km, bahaya. Jangan laju sangat, sedang-sedang sajalah ya. So itu berkenaan dengan cara-cara kita memasukkan gear. So sekarang ini kita tengok gear. So di dalam gear ini ada P, itu parking, kita pergi ke belakang. Ini R, ini reverse, N ini neutral, D adalah gear auto di test dia. And then kalau kereta yang baru dia ada S. So yang ini semi auto, bukan sport lah. Ini semi auto ya. So cara penggunaannya, kalau kita parking memanglah kita masukkan P kan. Kalau kita nak reverse, kita masukkan R. So kalau kita nak berhenti sekejap, kita masukkan N supaya gear kita release. Ataupun kita nak berhenti di traffic light, takut kita tersalah lepas kita punya brake, melanggar orang, so selalunya kita engage ke N. D ini untuk kita bergerak ke hadapan. Dan semi auto ini selalunya digunakan untuk pergerakan yang laju lah. Kalau kita nak speed 6, pasal ini adalah speed 6, ataupun kalau kita drive semi auto ni pun boleh kita engage H4 ya. Kalau kita pergi off road, kita boleh engage semi auto juga. Pasal dia kita boleh tentukan gear berapa kita nak gunakan ya. So kita gunakan semi auto. Kalau saya pergi off road, saya selalunya kalau jalan hujan licin, saya pergi ke semi auto, saya dapat tentukan saya punya gear. Terutamanya apabila kita turun bukit. Kalau kita gunakan auto, pasal dia laju, so dia punya selalunya kita tekan brake. So kalau kita pakai semi auto ini, kita masukkan gear 2, so demi kita kurangkan gunakan brake, tapi gunakan gear untuk turun. So itu kebaikannya lah. So ada satu joke yang saya nak kongsikan tentang ini gear auto ini, yaitu berkenaan dengan ada pasalnya kalau kita jalan siang hari, kita engage pergi D. So ini satu pemandu, dia nak keluar malam, so dia pergi engage N, tekan minyak, rest minyak, tak dapat jalan juga. Dia pun risau lah, apa saya punya gear auto ini sudah rosak kah.
So dia pun terus telepon dia punya itu salesman yang jual kereta dengan dia, bos kenapa saya punya kereta mau jalan, saya sudah pergi masukkan night version kereta ini. Itu salesman pun pikir ada kereta macam ini, tapi dia supaya dia tidak menyinggung perasaan si pembeli itu, dia tanya di mana kamu tengok itu visi malam untuk kereta ini. Oh, ada dalam kereta ini, saya pergi Pak in tapi tidak dapat jalan. Kalau di siang tadi saya jalan oke, ini malam saya mau keluar lagi tidak dapat. Oh, dia kata itu N bukan untuk night version, N itu untuk rehatkan kamu punya gear supaya gear kamu tidak engage di mana-mana, bukan night version. Sama juga kalau you malam you drive pergi D juga baru dapat, bukan N. Baru itu pemandu paham. So itu berkenan dengan inilah, dengan kita salah, N ini bukan untuk night version tapi dia untuk neutral gear saja. So itu berkenan dengan joke ini. So harap tuan-tuan perempuan dapat senyum lah dengan ini joke. Saya tidak pandai bawa cerita ini, tapi kalau yang pandai mungkin lebih cantik lagi perjalanan ceritanya lah tuh lah. Tapi yang penting kita tahu macam mana kita gunakan gear kita, yaitu yang ini S2, H4 dengan L4, dan macam mana kita gunakan gear-gear yang ada dalam ini ya. Oke, selamat memandu. Sekarang kita teruskan perjalanan kita. Saya masukkan H4 pasal saya mau pergi off-road. So nanti tidak susah saya, because saya pun jalan ini nanti berbukit-bukit lah. So senang. Kalau hujan di mana-mana pun tak payah saya lagi berfikir. Dia memang tidak ada itu. Kalau selalu kereta kita kakai, maksudnya kalau kami Sarawak kata kakai ini dilepas-lepas dia apa jalan masih juga tekan-tekan selalunya selalu rosak itu kita punya gear lah. So lebih bagus lagi kita engage saja H4. Tengok guys, itu bukit di ujung tuh, itu adalah bukit di depan kampung kami tuh ya. Masih jauh lagi perjalanan kita begini. Jalan ini bagus hari ini, tidak ada hujan. So memang lancar sedikit pembantuan kami balik kali ini. Kalau musim hujan memang kadang-kadang melintang juga jalan kereta ini lah. Kiri kanan jalan ini adalah pokok kelapa sawit ya. Ini pokok kelapa sawit adalah kebun orang kampung kami lah, kampung saya. So saya sangat berbangga karena sekarang mereka pun tidak meninggalkan tanah itu kosong lah. Mereka telah usahakan tanah-tanah itu dengan tanaman cash crop. So ini boleh mendatangkan hasil ekonomi kepada penduduk kampung. So mungkin kalau mereka pokok-pokok kelapa sawit ini sudah membesar semua, sekurang-kurangnya pun dapat juga digunakan untuk meningkatkan taraf ekonomi penduduk lah. So saya harap semua mereka yang ada tanah di yang boleh sampai jalan macam ini, tanam tanah itu dengan bapak cash crop lah yang ada lah, yang mereka minat. Mungkin kelapa sawit sekarang ini memang sedia ada membeli lagi pun harga yang bagus, ataupun kelapa boleh juga tanam, tidak ada masalah, ataupun getah, macam-macam lah yang boleh diusahakan boleh mendatangkan uang kepada penduduk kampung lah. Ya, kita ini besar tanah tapi kebanyakannya tidak sampai jalan. So agak susah juga kami mau mengusahakan tanah-tanah ini. So harap kerajaan pun turut membantu penduduk luar bandar,
utamanya untuk membuat jalan yang lebih bagus. Kalau tidak pun jalan tol, jalan yang ada di simpan batu lah, jangan juga dia jalan yang macam ini, yang bertanah macam ini susah waktu hujan. Orang kampung agak payah sedikit mau mengeluarkan hasil mereka. Ya guys, kalau tuan dan puan suka dengan kandungan video yang saya upload kali ini, kita support ya, untuk subscribe saya punya channel, itu Petrus Channel, supaya saya boleh membawa lagi banyak video-video yang berkaitan dengan persekitaran dan sosial ekonomi masyarakat di kawasan kami sinilah, untuk tontonan semua ya. Tujuan ini adalah untuk sharing ya, pemandangan yang cantik di kawasan kami ini. Kalau mata saya saja yang tengok, sayang juga kan. Ini ciptaan Tuhan ini tidak dikongsi dengan ramai orang. So kali ini tonton boleh melihat dalam sudut video saja, tapi kalau mana tahu tergerak hati mau pergi off-road, datanglah ke kawasan kami. Kamu dapat lihat gunung, kayu, bukit, sungai kecil dan sebagainya. Lawatan tuan-tuan dan puan-puan itu sedikit sebanyak boleh membantu taraf ekonomi masyarakat di sini. Mana tahu tuan-tuan dan puan-puan ada singgah, beli barang yang dijual di tepi jalan, boleh beli makanan, boleh beli minuman yang dijual di kantin-kantin kampung. So ini pun turut membantu membawa duit masuk ke dalam kawasan kampung kita di pedalaman. So ini juga cara kita di Bandar membantu mereka di kampung-kampung kita lah ya. Kalau kita semua berbelanja di supermarket, di hypermarket saja, atau toko besar yang untung. Kalau kita ada peluang datang ke pedalaman, kita berbelanja juga dengan masyarakat kita di pedalaman, dan ini sedikit sebanyak membantu sosial ekonomi masyarakat kita di luar Bandar lah. So ini tujuan saya bawa video macam ini untuk menggerakkan hati kita. Ya memang pun kebanyakannya datang dari luar Bandar, supaya kita dapat tidak hilang dengan mimpi-mimpi kita di Bandar. Kita lupa dengan masyarakat kita yang duduk di luar Bandar. So saya harap dengan usaha macam ini sedikit sebanyak boleh juga mempromosikan suasana keadaan hutan kita,